Aku suka di sini. Aku ingin menjadi yang pertama buka hidangan. Wow, kejutan yang baik. Apa yang kamu punya? Aku memiliki hal yang sama. Aneh sekali. Aku setuju, ini agak mencurigakan. Kabar baiknya adalah bahwa kita berdua beruntung. Aku suka telur coklat. Aku pikir mereka adalah makanan penutup terbaik. Perhatikan di mana kamu buang sampah, Susie. Maaf, aku terlalu terbawa suasana dengan makananku. Aku tidak sabar untuk mencobanya. Wow, ada permen di dalamnya. Aku harus masukkannya ke dalam mulutku. Tuhan, ini lezat. Ini adalah kombinasi coklat yang sempurna. Aku ingin lebih banyak lagi. Wah, ada selai jeruk di dalam telur ini. Aku suka sekali. Kejutan baru yang menyenangkan setiap saat. Ini sangat hebat. Sayang sekali kamu tidak mengerti apa yang aku bicarakan. Wow, ada coklat lagi. Setiap kali kejutan menjadi lebih bagus dan lebih bagus. Apa yang kamu lihat? Pikirkan telur kamu sendiri. Kamu benar, aku seharusnya tidak melakukannya sejak awal. Iu, apa itu? Telur mentah asli. Aku tidak mengharapkan ini. Kamu pikir itu saja? Nah, tidak. Makanlah sampai habis. Aku harap itu suatu yang lain. Aku tidak ingin mengalaminya lagi. Oh, tidak. Jangan lagi. Ini menjijikan. Aku menjijikan. Aku benci telur. Bisa dimengerti seorang mengalami nasi buruk. Lihat, aku punya permen baru. Bukankah itu keren? Ngomong-ngomong, aku punya ide. Kamu bisa melempar dan menangkapnya dengan mulut kamu dengan cepat. Itu sangat berguna. Itu menyakitkan. Kamu saja bisa mengatakan tidak. Berhenti menggodaku. Aku pikir aku tahu bagaimana cara membalas Susie. Kita harus memberinya telur sungguhan. Aku bisa melihat rasa iri di matamu. Sudah waktunya kamu mendapatkannya. Apa itu? Sama sekali tidak terlihat seperti coklat. Iuh, itu menjijikkan. Aku tahu kamu mengatur ini. Kenapa meludahiku, Susie? Bukan itu saja, pikirkan saja diri kamu sendiri. Kamu tahu aku tidak keberatan. Aku punya rencana yang cerdik. Aku pikir pakaian ini terlihat bagus untuk aku. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Aku akan membuat telur yang lezat. Sesuatu yang akan membuatmu iri padaku. Sungguh rasa yang luar biasa. Bukankah itu hebat? Pergilah, Susie. Aku tidak akan berbuat apa-apa padamu. Aku tidak tahu kamu bisa memasak dengan baik. Tapi aku khawatir kamu tidak akan bisa mencoba hidangan kamu. Aku akan menghalanginya. Apa yang kamu lakukan, Susie? Oh tidak, telur jatuh di wajahku. Dan inilah bagian-bagian baru. Mari kita tak cari tahu siapa yang mulai. Oh, itu aku. Wow, sebotol Coca-Cola. Kamu beruntung. Mari kita lihat apa yang aku punya. Coca-Cola juga. Itu bagus. Aku pikir salah satu botol itu adalah coklat. Aneh sekali, aku tidak bisa membukanya. Mungkin bisa mencobanya dengan gigi. Oh, ini coklat. Beruntung sekali aku. Itu bagus. Mungkin aku juga punya botol coklat. Tidak, ini cola biasa. Tetapi itu tidak membuatnya kurang lezat. Aku ingin tahu apa yang sesuatu dalam botolku. Apakah benar-benar kosong? Ya, sangat tidak adil. Ini menuangkan coklat, persis seperti yang aku impikan. Rasanya luar biasa. Aku tidak bisa berhenti, sama sekali. Kamu harus melihat dirimu sendiri, Susie. Saatnya kamu mandi. Wow, aku berlumuran coklat. Aku bisa makan semuanya. Apa yang kamu lakukan? Ini tidak bagus. Aku tidak peduli, selamanya rasanya enak. Tidak mungkin aku bisa mencapai hidung aku. Itu lebih baik. Bravo, Susie. Aku lupa semua tentang botolnya. Kamu juga bisa memakannya karena terbuat dari coklat. Oh benar, ini benar-benar bagus. Tidak mungkin aku berhenti sampai selesai. Tinggalkan aku setidaknya satu gigitan. Aku mau sekali. Aku sudah ngiler sekali. Apa yang kamu inginkan? Bahkan tidak meminta cemilan, itu tidak akan berhasil padaku. Tapi kan kita teman. Untungnya aku punya lebih banyak Coke. Aku pikir kamu bisa membaginya denganku. Kamu benar, mengapa tidak? Lihat, ada sesuatu di sana. Di mana? Di sana, konyol. Aku berbohong padamu, Susie, dan kau percaya padaku. Ini tidak adil, kamu tidak bisa melakukan itu. Kau pikir aku akan biarkanmu lolos dengan ini? Tidak mungkin. Aku punya berapa Mentos di belakang. Aku pikir ini akan berguna. Kita semua tahu apa yang terjadi ketika kamu masukkannya ke dalam cola. Wah, lihat apa yang ada di sana. Tetaplah fokus, ada sesuatu yang penting harus aku lakukan.
Itu saja, sudah selesai. Aku tidak bisa melihat apa-apa, Suzy. Apa yang terjadi? Mengapa Kola melempar ke wajahku? Oh tidak, situasinya di luar kendali. Ayo, mulai. Dengan senang hati, aku tidak bisa mempercayai mataku ini. Ini cabe. Aku juga tidak menyangka hal itu. Kamu yang mulai. Tidak mungkin kamu tidak bisa membodohiku kali ini. Aku menolak untuk memakannya, jadi semoga berhasil. Oke, jika kamu bersikeras, aku akan pergi duluan. Rasanya sangat tidak enak. Ini coklat. Beruntungnya aku seharusnya tidak mencobanya. Tunggu sebentar, aku jadi punya lada asli. Bukan yang itu. Aku berharap bisa membaginya dengan kamu. Porsinya terlalu kecil. Nah, ada satu gigitan terakhir yang tersisa. Rasanya lezat sekali. Sekarang giliranmu. Kenapa sekarang giliran aku? Aku tidak suka. Hei, kenapa kamu melempar lada ke arahku? Aku hanya ingin sedikit menakut-nakutimu. Aku sudah cukup takut, jangan membuatku makan itu. Cukup dengan rasa kasihan, mari kita pergi. Ayo, jangan buang-buang waktumu. Kamu benar, sebaiknya kita menyelesaikannya. Doakan aku beruntung. Wow, itu sama sekali tidak tajam. Aku agak menyukainya. Hati-hati, kamu memukulku tepat di dahi. Oh tidak, saya merasakan ketajamannya. Seperti ada seorang yang langsung mengambil kesimpulan. Aku pikir kita harus menambahkan lebih banyak api. Ini, minumlah ini. Terima kasih, aku bisa menggunakan air sekarang. Tidak, kau menipuku lagi. Tolong aku. Aku akan pergi ke luar angkasa. Wow, indah sekali. Tapi aku merasa sedikit agak aneh. Oke, semoga penerbanganmu menyenangkan, Suzy. Oh tidak, aku akan jatuh. Tolong aku. Kamu menjatuhkan aku. Maaf, itu adalah kecelakaan. Nah, jam waker berdering. Jadi inilah saatnya untuk bangun. Mari kita lihat hari apa hari ini. Oh, aku lupa. Ini adalah Halloween di kalender. Itu kabar baik, saatnya untuk beberapa lelucon yang menakutkan. Pertama kita perlu sedikit makeover. Dan sekarang mari kita bersiap-siap untuk lelucon pertama kita. Aku perlu balon, kain putih, dan spidol hitam. Lihat, itu hantu sungguhan. Aku tidak menyangka bahwa ini begitu nyata. Aku akan menggantungnya di kamar Mia. Bagus, dia masih tertidur. Ini adalah kesempatanku, tidak akan kulewatkan. Aku akan meninggalkan hantu di depannya dan tepat di bawah hidungnya. Bukan itu saja, aku punya beberapa sarung tangan yang sangat menakutkan. Aku akan mencobanya pada Mia agar berhasil dan bagus. Keberuntungan pasti di pihakku hari ini. Tinggal menebarkan balon-balon ke seluruh lantai. Aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Sentuhan terakhir adalah lendir. Ini sangat bagus untuk perenggangan. Aku bahkan tidak ingin melepaskannya dari tanganku. Tapi aku membutuhkannya untuk leluconku. Nah, itu saja, aku harus pergi terakhir dan menutup pintu dengan poster dinding bata. Apa-apaan itu? Mumi, aku telah diserang oleh hantu. Sebentar, itu tidak terlihat nyata. Ini mungkin semua yang dilakukan Suzy. Apa yang terjadi dengan tanganku? Tenang, Mia. Jangan panik, ini mungkin sarung tangan. Baiklah, saatnya untuk berurusan dengan Suzy. Apa yang dia pikir lakukan? Kenapa aku tidak bisa berdiri? Ada apa yang di wajahku? Sialan, sungguh cara yang mengerikan untuk mulai hari. Ayo, Suzy. Dinding? Kenapa ada dinding? Ini semacam kegilaan. Hai Mia, selamat Halloween untukmu. Kamu memintanya, Suzy. Aku akan membalasmu. Sekarang giliranku untuk melakukan lelucon. Percayalah, ini akan jauh lebih menakutkan. Dan aku menggunakan meja kayu dengan lubang yang ada di tengah dan kain hitam. Menurutku ini terlihat sangat seram. Dan bagian bawahnya juga perlu dibuang. Seperti ini dan sudah bagus. Setengah selesai. Dan kita isi semuanya sehingga tidak bisa melihat apapun. Apa penampilanmu dengan baruku? Bukankah menakutkan? Untuk menciptakan suasana seram, kamu harus menyalakan film horor dan meredupkan lampu. Sekarang keheningan total. Lihat saja, aku bersembunyi di bawah meja. Oh, film horor, bagus. Aku sudah lama ingin melihatnya. Ada popcorn juga di sini. Oh, sangat bagus. Tapi seperti ada yang salah dengan itu. Aku pasti sedang membayangkan. Aku khawatir itu bukan Suzy. Itu kejutan. Seorang menggigit jariku. Hahaha. Aku harus lari.
Maafkan aku, Mia, tapi aku tidak akan berhenti sekarang. Aku punya banyak lelucon lagi untuk dilakukan. Untuk yang berikutnya, aku akan menggunakan tangan palsu ini. Ini terlihat seperti asli. Di mana kotak peralatannya? Kita perlu mendapatkan bor. Oh, bagus. Aku akan menggantungkan sesuatu di dinding. Sudah waktunya untuk mendekorasi rumah untuk pesta, tapi tidak ada yang keluar. Aku melihat kau memerlukan bantuan. Lihat apa yang aku punya. Biarkan aku yang melakukannya. Terima kasih, Suzy. Oh, aku ingin bersin. Oh, tidak. Lenganku berlubang. Tolong aku. Apa yang akan kita lakukan? Oh, tidak. Lubangnya sangat besar. Aku sangat sakit. Aku tidak bermaksud begitu. Dia membelinya. Aku tahu itu akan berhasil. Apakah ini tangan Suzy? Ini tidak nyata. Aku pasti ditipu lagi. Baiklah, saatnya untuk membalas. Mari kita lihat apa yang aku punya. Bisakah kita... Oh ya benar, kepalaku botak sangat cocok untuk lelucon berikutnya. Kita menaruh beberapa silikon di atasnya. Terlihat bagus. Kita tinggal menambahkan darah dengan menggunakan cat merah dan mengoleskannya ke seluruh perban putih. Kemudian dengan hati-hati membungkusnya di sekitar kepala. Itu juga akan membuatnya takut. Ini terlihat sangat menyeramkan. Aku akan memakai wig agar Suzy tidak curiga. Sangat manis. Plakat adalah sentuhan terakhir. Aku akan meninggalkan di punggungku. Itu akan memprovokasi Suzy. Cukup duduknya, waktunya untuk pergi. Halo Mia, duduklah untuk menonton film horor bersama. Apa itu di punggungnya? Sudah lama sekali sejak aku menarik kuncir siapapun. Apa-apaan ini? Aku pikir saya merobek semua rambut Mia. Kejutan! Itu sangat lucu. Aku yang membuatnya. Trik atau suguhan. Kita kedatangan tamu pertama kita. Hai, ini untukmu. Kamu seharusnya mendapatkan beberapa permen, tidak sekaligus. Tidak apa-apa, aku akan berinya pelajaran. Aku akan membuat telur coklat spesial. Aku akan mengambil yang asli, menusuk masing-masingnya dengan tokat kayu, mencelupkannya ke dalam coklat, dan menambahkan pembungkus. Trik atau permen? Ini kamu lagi. Di sini aku telah membuat beberapa suguhan baru. Mari kita lihat seberapa besar kamu menyukainya. Tangkapan yang luar biasa. Sepertinya aku mengambil semua yang mereka miliki. Aku suka kejutan Kinder. Apa ini? Ini telur mentah. Sangat menjijikan. Aku sudah merasakannya dan aku tidak ingin berhenti. Aku perlu melakukan lelucon baru. Aku menggunakan labu simbol Halloween yang paling utama. Aku punya jack-o'-lantern yang sempurna. Yang harus aku lakukan sekarang menaruh beberapa lilin di dalamnya. Aku pikir aku akan meletakkannya di bawah tempat tidur Suzy. Untungnya dia tidak ada di sini. Aku harus cepat-cepat sebelum dia datang di sini. Bagus, obor Jack sudah terpasang. Tapi bukan itu saja. Aku akan membutuhkan sepatu Suzy untuk beberapa cat merah. Aku akan mengolesi telapak kakinya untuk meninggalkan jejak kaki berdarah di karpetnya. Tidak ada yang seperti lelucon klasik ini. Ini sudah bagus, tepat sekali. Waktunya kita untuk pergi. Hari ini merupakan hari yang sangat sibuk. Aku sangat lelah. Apa-apaan ini kelihatannya seperti darah. Ibu, aku takut. Seorang ada di kamarku. Masih bersembunyi di bawah tempat tidur. Benar saja, keluar sekarang. Kamu sangat mudah dipengaruhi, Suzy. Kenapa aku tidak berpikir bahwa itu adalah leluconmu lagi? Berhenti tertawa, Mia. Ambil itu. Tidak kena, tidak kena. Aku hanya bercanda dan dia sudah melempar bantal ke arahku. Aku akan balas dendam dan aku pikir aku sudah mendapatkannya. Aku akan mengambil handuk putih salju ini, membentangkannya di lantai dan meninggalkan jejak tanganku yang berdarah di atasnya. Aku perhatikan hal itu membuat Suzy lebih takut daripada apapun di dunia. Itulah efek yang aku inginkan. Bagus. Aku akan meninggalkan beberapa cetakan lagi. Sekarang kalian bisa menggantung handuk. Hanya dengan begitu, kamu tidak akan curiga. Kita perlu memikirkan sesuatu yang lain. Bagaimana kalau kita menaruh cat merah langsung ke dalam pancuran? Itu pasti akan menakut-nakuti Suzy. Ini sangat berhasil. Dan yang terbaik dari semua, aku tidak akan meninggalkan bukti apapun. Mandi darah akan menjadi kejutan yang lengkap baginya.
ide sangat yang brilian. Aku akan meninggalkan pesan sabun yang menakutkan di cermin. Ini akan menjadi yang terakhir bagi Suzy. Aku sedang mengawasimu. Aku pikir itu sudah cukup menyenangkan. Aku ingin sekali melihat bagaimana Suzy bereaksi dalam semua hasil lucuan ini. Yang penting jangan sampai kamu berikanku sebelum kau mengetahuinya. Waktunya untuk bersih-bersih. Mandi akan membuatku rileks. Sungguh air yang menyenangkan. Tapi kenapa warnanya merah? Aku akan mengerikan diriku dan menemukannya. Oh, tidak ada darah di handuk. Apa-apaan itu? Seorang mengikutiku. Ini adalah mimpi buruk. Aku harus keluar dari sini. Ayo cepat pergi, kabur. Nenek waktunya bangun. Si kecil sudah memikirkan apa yang ingin dia makan. Dan dia meminta segunung pancake panas. Tidak masalah, nenek bangun. Kita harus buat pancake. Nenek dan juru masak menguleni adonan dengan cepat sehingga tidak ada yang menyadarinya. Dan sekarang mereka membuat pancake. Kelihatannya lezat, tapi aku bisa melakukan yang lebih baik. Itulah yang aku dapatkan. Aku akan menambahkan pewarna makanan, dan pancake akan menjadi warna yang berbeda-beda. Andi memutuskan untuk memberikan sesuatu yang istimewa kepada adiknya. Lihat betapa banyak adonan berwarna yang dibuatnya. Dan sekarang ia akan mengubahnya menjadi pelangi. Aku akan mendapatkan marshmallow di atasnya dan akan menaruh taburan berwarna. Kau sangat ceroboh, Andi, dan memang pancake paling enak dimakan dengan sirup dan irisan mentega sedikit. Ini adalah resep nenek yang sederhana namun telah diuji coba. Pancake sirup maple. Tidak ada yang terkejut tentang hal itu. Berikut ini sebagian pancake dari seorang profesional. Aku akan membutuhkan telur yang satu ini. Resep ini di telurnya harus direbus. Selama direbus, kita akan menyiapkan bahan-bahan ham, sayur, dan di dalam pancake-nya. Setelah itu, sudah matang telurnya dan kita taruh di atas pancake-nya. Cantik, lezat, dan sangat sehat. Inilah saatnya bagi gadis kecil untuk menilai upaya para kontestan dalam tantangan. Pancake mana yang paling disukainya? Pertama, pancake pelangi Andi. Mereka lezat. Sekarang kita coba pancake nenek. Mereka terlihat sederhana namun sangat lezat. Pancake koki terlihat tidak biasa, tapi kuning telur mentah dan telur rebus itu menjijikan ternyata. Si kecil tidak menyukainya. Dan pemenangnya ini jatuh pada pancake pelangi Andi. Yeay, aku menang. Biarkan aku memperbaikinya. Hei nenek, jangan sentuh dengan tanganmu. Perhatian, anak itu ingin makan steak yang berair. Tidak masalah, nenek bisa melakukannya. Apa kamu yakin? Tepat sekali, aku juga bisa. Ini dia, ambil dan goreng. Tidak ada yang rumit. Bagaimana kamu bisa menggoreng steak tanpa minyak? Kamu harus mengolesi wajannya dengan panggang yang baik. Iya, menambahkan minyak betul. Andi, kamu tidak perlu menambahkan begitu banyak minyak. Tentu saja harus mencoba masukkan minyak ke dalam wajan, bukan menuangkannya. Sekarang masukkan sepotong daging ke dalam wajan sampai dia kecoklatan. Oh betul, itu luar biasa. Terkesan, kamu bertaruh, hanya aku yang bisa melakukannya sendiri. Tentu saja bisa, Andi. Yang penting jangan sampai kehilangan penggorengan. Kalian tidak melewatkannya. Hei anak muda, lihat dan pelajari. Ngomong-ngomong, steakku hampir matang. Medium rare yang sempurna. Sekarang bisa membubuhinya. Lemparan yang bagus. Sebentar, nenek, lihat aku akan melemparnya juga seperti koki sungguhan. Aduh. Oh tidak, dia jatuh ke lantai. Ya, rambut dan kotoran yang terkumpul. Semuanya juga mentah dan kurang matang. Yuh. Tidak, kamu tidak dapat menyajikan hidangan seperti itu. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan menaruh lebih banyak saus tomat di atasnya. Dia akan menutupi ketidaksempurnaannya. Itu saja. Baunya enak. Terima kasih, Mia. Steakku benar-benar lezat. Aku hanya perlu menambahkan beberapa tangkai rosemary sebagai hiasan. Dan inikah yang kau sebut garnish, Nek? Aku tahu sesuatu yang lebih baik. Betul sekali. Mia tahu rahasia steak emas ala Salt Bay yang terkenal. Ini akan menjadi steak emas yang sungguhnya seperti restoran termahal. Daging harus dipotong dengan pisau tajam. Baiklah, selesai. Begitulah adanya. Selesai, sekarang kita bisa menyajikan. Makanan akhirnya dicicipi. Daging dan saus tomat tidak membuat bayi nafsu makan. Lihat dia, kamu bisa melihat rambut dan kotoran. Steak emas itu ingin tahu bagaimana rasanya bagi si kecil. Kelihatannya lezat tapi tidak mengesankan. Steak nenek berbau lezat. Dan yang terpenting, si kecil sepertinya menyukainya. Sederhana, rapi, tetapi lezat. Steak nenek tidak diragukan lagi. Nenek menang, yeay.
Waktunya untuk pencuci mulut. Dan si kecil ingin makan es krim. Aku tahu resep serupa. Ini es krim, tentu saja nenek tahu. Ini tidak rumit. Baiklah, apa yang ada dalam resep? Aha, kamu harus memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Indah sekali, aku akan memotongnya dengan cepat. Seperti ini. Mudah sekali aku akan memotong es krim. Keren. Hati-hati dengan pisaumu anak muda. Jangan melempar makanan di sekitar dapur. Aku terbawa suasana. Itulah yang terjadi apabila suatu pekerjaan dipercayakan kepada amatir. Sementara itu aku menyiapkan segalanya. Yang tersisa hanyalah melengkapi semuanya dengan porsi yang bagus. Hasilnya sempurna menghiasi es krim dengan kulit lemon. Rasa asam lemon sangat cocok dengan manisnya es krim. Daun mint dan puncak dari layanan adalah es krim. Beginilah cara es krim disajikan di restoran terbaik. Voila. Oh my god. Lihat itu, luar biasa sekali. Wow, keren. Nenek dulu juga bisa melakukannya. Mengiris dan menggulung. Ada sesuatu yang tidak bekerja. Es krimnya tidak lengket. Oke, aku akan menghiasinya. Dan dengan sirup coklat seperti di restoran mahal. Aku juga hampir selesai. Sekarang aku akan menaruhnya dalam mangkok dan menghiasinya dengan krim kocok. Oh, krim kocok ini enak sekali. Jadi kita buat lebih banyak. Dan sekarang kita masukkan permen Skittles pelangi. Sedotan gula kecantikan dan biskuit Oreo. Wow, nenek, maukah kamu mengizinkanku? Tidak, terima kasih. Sekarang aku akan menuangkan sirup coklat di atasnya. Oh, itu gula yang sangat banyak. Ah iya, begitu banyak gula. Mari kita lihat es krim mana yang paling disukai si anak. Es krim warna-warni, sang kakak sangat indah. Tapi fantastis, sang koki lebih membuat Gansiri takjub. Oh, kulit lemonnya terlalu asam. Dia tidak ingin mencicipinya. Potongan es krim dalam sirup coklat. Benar-benar tidak menggugah selera, tapi rasanya tidak ada yang luar biasa. Akhirnya kamu bisa mencicipi es krim saudaramu. Krim kocok, pipa gula, Skittles, dan wow, kombinasi yang sangat lezat. Pemenangnya sudah ditetapkan. Ya, aku tahu. Nenek, peluk aku. Oke, Doki. Nenek, itu lezat. Berkonsentrasi semua, mari kita lanjutkan kompetisi masak. Permintaan gadis berikutnya adalah croissant. Orang Prancis suka makan croissant dengan kopi untuk sarapan. Oke, nenek tahu ada adonan croissant yang enak. Yang tersisanya masukkannya ke dalam oven dan menunggunya. Aku juga bisa melakukannya. 1, lalu 2, dan oven. Apakah aku baik-baik saja? Bagus sekali keponakan. Aku tidak menyukai adonan beku. Tidakkah sulit membuatnya sendiri? Ngomong-ngomong, koki kami Mia telah bekerja di restoran terbaik di Prancis dan mengetahui resep tertua untuk croissant. Resep ini digunakan untuk memasak bagi Louis, Pak Raja Prancis sendiri. Atau lebih tepatnya, semua Louis yang pernah menjadi Raja Prancis. Kakak, Andi, dan nenek menyaksikan dengan takjub sang juru masak melakukan tugasnya. Dengan ketangkasan yang luar biasa, ia menguleni adonan, melapisinya, dan memilihnya menjadi croissant. Aku tidak akan melakukannya dengan baik. Aku punya ide. Masukkan Nutella saja ke croissant. Ya, pasta hazelnut coklat favoritku. Enak sekali. Kenapa kamu melakukan itu? Oh, saatnya mengeluarkan croissant. Betapa indahnya croissant yang merah yang kubuat. Oh, Andi. Oh, lihat. Andy itu kebakar. Oh, tidak lagi. Laki-laki begitu berbawa suasana dengan Nutella sehingga dia membakar croissantnya. Ya, selai kacang coklat benar-benar enak. Tapi bagaimana kamu bisa membuat croissant hitam? Jangan merasa tidak enak, keponakan kamu masih bagus. Ya, croissant sudah masak. Inilah saatnya menyajikan potongan yang bersih dan kamu menuangkan krim buatan sendiri. Tambahkan stroberi dan taburi hidangan dengan gula halus. Semuanya sudah siap, kita bisa mencobanya. Croissant saudara yang kosong terlihatnya mengerikan. Ya, kamu tidak boleh mencobanya. Sungguh luar biasa croissantnya nenek. Lezat, manis, dan sangat nikmat. Wow, betul. Ini juga ada stroberi, krim manis, dan pastry shortbread. Buatan dari koki dari resep asli. Dia sangat suka. Dan inilah pemenangnya koki.